Kalau sudah 97 dikurangi 4 berarti sisa 93 pinjol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan dan kelancaran seperti hari-hari biasanya. Makin semangat, makin kuat mental, makin nambah informasi terbaru buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang alhamdulillah akhirnya OJK nyerah. Ada 1 pinjol dicabut izinnya dan 4 sedang dibayang-bayangin kebangkrutan. Nah, pinjol-pinjol apa saja ini kita akan bahas secara tuntas. Tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelumnya saya mau klarifikasi dulu ya, dari vlog saya sebelumnya yang mengatakan bahwa saya tidak pro sama yang galbay, saya malah memberikan informasi yang membuat orang lain ketakutan ya. Tentang vlog yang ini teman-teman ya, tentang isi cash untuk upload dari STNK motor ataupun barang-barang lain. Dan ternyata hal seperti ini bukan hanya ada di isi cash, ada juga di Ada Kami. Malah di Ada Kami itu tidak hanya STNK motor tapi BPKB juga untuk kenaikan limit. Nih, buat teman-teman semuanya, kalian wajib berpikir logikanya dibuka ya. Sebelum mau melakukan pinjaman, coba pikir dulu nanti efeknya apa. Nah, kalau saya mengupload dari KTP saja, data saya seperti ini, bisa diginikan dan bisa digitukan. Nah, kalau seandainya saya mengupload BPJS atau mengupload NPWP, efeknya yaitu nanti kalau saya kerja di mana-mana, seandainya saya galbay, pasti mereka akan tahu alamat terbaru saya. Nah, itu efek-efeknya. Nah, kalau seandainya kalian mengupload STNK dan BPKB, itu efeknya apa? Pasti akan ada juga yang akan dilakukan oleh para DC-nya. Tetapi ya, ini saya tidak menakut-nakutin kalian. Saya ulang lagi ya, saya tidak menakut-nakutin kalian. Seperti ini saya angkat karena sudah ada beberapa pelaporan di lapangan yang sudah melakukannya. Walaupun tidak ada ataupun belum ada satupun kendaraannya yang ditarik sama DC, tidak ada. Ingat ya, saya katakan sekali lagi, belum ada dan tidak ada. Jadi kalau seandainya yang sudah terlanjur nih, bagi yang sudah terlanjur tidak apa-apa, lanjutkan saja ya, lanjutkan saja galbay. Karena saya yakin bukan kalian saja kok yang melakukan untuk naikkan limit dengan upload STNK ataupun BPKB. Cuman bagi yang belum, saran dari saya jangan, carilah alternatif yang lain selain dari mengupload harta benda yang kalian miliki ya. Bagi yang sudah terlanjur tidak apa-apa, lanjutkan saja galbay, tidak usah jual motor, jangan pula menghilangkan motornya ataupun jangan pula melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Cukup galbay, update aja informasinya, dan saya yakin pasti akan banyak sekali orang yang melakukan hal yang sama dan pasti mereka juga galbay sampai hari ini dan tidak terjadi apa-apa. Ingat ya, yang penting bagi yang belum, jangan suburkan praktek seperti ini. Cukup sudah bagi kalian yang sudah terlanjur, ya udah nggak apa-apa. Ada yang bertanya, nanti pasti bakal ada DC lapangannya. Sejauh ini kan kalian tahu, Ada Kami sama isi cash kan belum ada DC lapangannya ya. Kalau seandainya kalian tanya, mana hukum pidananya, mana fidusianya, mana perjanjiannya? Nah, sejauh ini memang belum ada, karena kemungkinan belum ada ya banyak orang yang tertarik untuk naik limit menggunakan STNK atau BPKB. Tapi kita tidak tahu ke depan ya. Cuman saran dari saya meminta kepada kalian yang belum melakukan ini, hati-hati dan perhatikan efeknya apa. Gitu teman-teman ya, ini buat untuk yang belum dan untuk yang sudah. Ambillah sisi positifnya, jangan kalian berpikir berarti, oh Mbak Desi ini tidak pro, Mbak Desi nggak pernah nyemangatin orang-orang yang galbay. Tidak. Saya hanya tidak mau seandainya saya berbicara manis kepada kalian, tetapi ujung-ujungnya di lapangan kalian menerima hal-hal yang tidak pernah saya sampaikan. Nah, saya tidak mau seperti itu. Saya tidak mau seperti konten kreator yang lain yang hanya manis-manis saja, tetapi tidak membagikan yang sebenarnya terjadi di lapangan itu seperti apa. Ya, lebih baik kita mencegah. Ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi lah kita ke berita yang bagus, berita yang memang lagi ditunggu-tunggu ya informasinya ya. Yaitu akhirnya OJK nyerah mencabut izin dari pinjol Investri. Nah, sebelumnya kita tahu ya, Investri kan dirawat banget sama OJK nih ya, dipertahankan, di sidang ini tuh segala macam, dan akhirnya 2024 menyerah.
Nih, ada lagi 4 yang sekarang juga akan kita lihat nasibnya di tahun 2025 nanti ya. Karena biasanya OJK tuh masih mempertahankan. Setelah ending, dia akan mencabut izin. Berarti teman-teman ya, OJK bereaksi keras, bos pinjol bangkrut lari ke luar negeri. Apa selanjutnya? Nah, kita lihat ya di sini OJK baru-baru ini mengambil langkah tegas setelah kabar mengenai kaburnya Adrian Gunadi, CEO founder dan CEO PT Investi Radika Jaya ke luar negeri. Keputusan ini muncul setelah OJK mencabut izin usaha Investi tanggal 21 Oktober menyusul masalah keuangan yang serius di perusahaan ini. Nah, kita lihat lagi sanksi terhadap Adrian. OJK telah melakukan penilaian kembali kepada pihak utama terhadap Adrian Gunadi yang berujung pada hasil tidak lulus. Ia dikenakan sanksi maksimal yang melarangnya untuk menjadi pihak utama dan pemegang saham di lembaga jasa keuangan. Nah, berarti teman-teman ya, kalau Galbay bukan nasabahnya yang akan dikenakan sanksi tetapi langsung kepada siapa foundernya. Nih ya, lihat langsung disanksi terhadap foundernya atau pemiliknya. Jadi jangan khawatir, udah jelas banget ya. Kemudian lihat lagi proses hukumnya. OJK bersama aparat penegak hukum akan memproses hukum Adrian Gunadi terkait dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Ini termasuk pemblokiran rekening perbankan dan penelusuran aset. Nah, bisa dilihat kalau Galbay bukan nasabahnya lagi teman-teman ya, langsung kepada si pemilik usahanya. Lanjut lagi, nampak keuangannya. Investri mengalami masalah keuangan yang signifikan dengan total ekuitas sebesar 48,81 miliar dan liabilitas mencapai 101,21 miliar. Tingkat kredit macet perusahaan ini juga tercatat tinggi mencapai 16,44%, jauh di atas rata-rata. Selanjutnya apa yang terjadi dengan langkah-langkah tegas yang diambil OJK? Diharapkan akan ada efek jera bagi pelaku usaha lainnya. OJK berencana akan terus memantau dan menindaklanjuti kasus ini. Berarti lihat ya, OJK sudah menghukum si pemilik usahanya sebagai efek jera bagi pinjol-pinjol lain yang kemungkinan akan bangkrut lagi. Nih berita bagus banget teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, yang masih Galbay lanjut saja. Nah, kita lihat lagi ya, sebelumnya saya sudah pernah informasikan kepada kalian ada 5 pinjol yang memang diambang kebangkrutan. Nah, salah satunya Investri ini sudah bangkrut teman-teman, sudah sah langsung ditarik izinnya per hari ini oleh OJK, alhamdulillah. Dan selanjutnya yang saya yakin sekali itu adalah yang pertama iGrow. Kita perhatikan ya, setelah Investri ini saya jamin itu adalah iGrow. Nah, lanjut lagi, setelah itu akan ada Dana Bijak. Nih, Dana Bijak, kemudian akan ada Kawan Cicil, dan terakhir Trust IQ. Berarti resmi ya, sekarang ada 97 pinjol yang masih beredar di Indonesia, dan selanjutnya akan menyusul 4. Kalau sudah 97 dikurangi 4 berarti sisa 93 pinjol lagi. Wow, ini semuanya efek dari kalian Galbay. Karena kekompakan dari para petani ya, yang memang mereka, kita lihat sendiri lah, petani itu berapa bulan sih panen, sementara untuk pembayaran cicilan itu kan harus setiap minggu ataupun setiap berapa bulan sekali langsung dibayar. Nah, itulah yang mengakibatkan iGrow, Investri, dan juga Tanifan itu bangkrut. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau kalian tahu sekarang ini ada beberapa pinjol yang memang tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya, berarti kekuatan Galbay kalian berhasil. Kalian untuk bertahan sampai hari ini berhasil. Jadi tetap bertahan, jangan pernah baca-baca apapun DC, terus cari edukasi yang membuat diri kalian semangat, terus lagi cari sesuatu yang membuat diri kalian lebih bangkit lagi, semangat lagi untuk kerja, dan tidak membuat kepikiran hal-hal yang tidak pernah terjadi kepada kalian. Ya teman-teman ya. Nah, itu informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, bukan untuk menakut-nakutin, bukan pula untuk mencari celah-celah untuk membuat kalian lebih down lagi, tidak. Saya hanya mau kalian lebih baik lagi, kalian lebih semangat lagi, bahwa pilihan saat ini Galbay adalah yang terbaik. Gitu teman ya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.